Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ila yaumil ziham, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kunci yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah ilmu. Al-ilmu. Al-ilmu berarti ilmu pengetahuan. Orang yang punya ilmu namanya alim. Jamaknya adalah ulama. Tetapi kata ulama ini kemudian sudah menjadi kata serapan bahasa Indonesia yang sifatnya tunggal. Dikatakan seorang ulama. Artinya kalau aslinya seorang alim, kalau jamak baru ulama. Kemudian orang yang ahli dalam sebuah ilmu dinamakan alamah. Sangat ahli dalam ilmu fikih, umpamanya alamah fil fikih dan seterusnya. Karena ilmu ini merupakan kunci, Allah memberikan pujian-pujian kepada orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat Al-Quran salah satunya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi derajatnya orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa yang benar-benar bisa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nabi sendiri juga bersabda bahwa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dijadikan pandai dalam masalah agama, artinya ilmu agamanya tinggi. Orang yang berilmu, kata Nabi, juga menjadi pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris nabi. Karena ilmu itu sangat penting dan mulia, maka umat Islam semuanya wajib mencari ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Di riwayat lain muslim wa muslimah. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang mencari ilmu pengetahuan, orang yang pergi untuk mencari ilmu, maka oleh Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, tentu kemudian ada pertanyaan, ilmu apa yang harus kita pelajari? Nah, di sini Imam Ghazali membagi ilmu itu menjadi dua bagian besar. Yang pertama, ilmun syar'i, al-ulum asy-syar'iyyah. Ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan syariat agama, dengan pelaksanaan peribadatan, umpamanya ilmu tentang sholat, tentang wudhu, thaharah, kebersihan, ilmu tentang haji, zakat, dan seterusnya. Nah, ilmu seperti itu sifatnya fardu ain. Jadi umpama kita mau sholat, kita tidak bisa sah sholat kita tanpa ilmu sholat, baik syarat, rukun, sunnah, dan seterusnya. Sebelum sholat kita harus suci, maka ilmu tentang kesucian atau thaharah pun harus kita miliki. Kalau tidak, maka kita masih berdosa, karena sifatnya fardu ain, wajib bagi setiap individu. Nah, ilmu syar'i itu ada juga yang sifatnya fardu kifayah.
tidak wajib dipelajari oleh semua muslim, tetapi perwakilan-perwakilan. Umpamanya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu mawaris, dan seterusnya. Kalau seandainya umat Islam tidak ada yang bisa ilmu tafsir sama sekali, sehingga Quran itu tidak bisa dijelaskan dengan baik, dengan sesuai apa yang dimaui oleh Al-Quran, yang dijelaskan oleh Nabi dan para sahabat, maka semua umat Islam berdosa. Demikian juga hadis. Kalau tidak ada umat Islam yang menekuni hadis, sehingga hadis itu dipalsu-palsukan, tidak jelas mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dan seterusnya, sehingga umat Islam ini ilmunya, agama menjadi kacau, maka itu pun semua berdosa. Maka ada ilmu ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, itu adalah para perwakilan umat Islam untuk menjaga agar ilmu agama ini tetap lestari di muka bumi. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, ilmu adalah ilmu akliyah. Ilmu yang sifatnya didapat dari pengetahuan yang tidak langsung berkaitan dengan syariat, sekalipun juga ada hubungannya. Umpamanya masalah kedokteran. Ilmu kedokteran ini ilmu yang dipelajari dengan akal pikiran manusia, dengan berbagai inovasi dan seterusnya, dengan kemampuan pikir yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia bisa mempunyai ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu perekonomian, ilmu politik, ilmu-ilmu seperti itu, sekalipun tidak langsung berkaitan dengan peribadatan syariat, itu tetap wajib dipelajari oleh umat Islam. Mengapa? Karena kalau umat Islam tidak ada perwakilannya mendalami ilmu-ilmu itu, kemudian umat Islam hanya menjadi objek, tidak pernah jadi subjek di dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya dalam kedokteran, tidak ada umat Muslim yang pintar kedokteran, sehingga semuanya dikuasai oleh umat non-muslim, maka itu bahaya bagi umat Islam. Nah, ada juga ilmu akliyah yang sifatnya mubah, contohnya mempelajari ilmu seni, ilmu olahraga. Ada juga yang haram, yaitu ilmu yang digunakan untuk kejahatan, seperti ilmu sihir, perdukunan, dan sebagainya. Maka mencari ilmu bagi kita sifatnya wajib. Namun sekalipun demikian, kita harus mempunyai etika, mempunyai dasar bagaimana mencari ilmu itu supaya ilmu kita manfaat dan barokah. Yang pertama, tentunya kita harus ikhlas. Kalau mencari ilmu tidak karena Allah, hanya karena selainnya, maka ya sudah, kita tidak dapat manfaat keberkahan dari ilmu itu, kecuali dengan apa yang kita maui. Mencari ilmu juga tidak boleh dibuat sebagai alat sombong-sombongan. Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bi sufaha au yujari bi ahli ulama aw yasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar." Kata Nabi, barang siapa mencari ilmu hanya untuk membanggakan diri di atas orang-orang bodoh, atau berkompetisi dengan orang-orang alim, artinya saling unggul-unggulan, atau supaya orang-orang mempunyai perhatian pada dirinya, mencari perhatian, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ilmu penting, kita wajib mencari ilmu yang fardu ain wajib kita miliki, ilmu yang fardu kifayah perlu dimiliki oleh sebagian umat Islam, tapi ilmu yang tidak bermanfaat tidak boleh dipelajari, dan dalam mencari ilmu kita harus benar-benar ikhlas karena Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.